warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak saling bertatap muka. Yang penting hati ada rasa yang sama, yaitu sama-sama saling cinta pada negara kita, negara Indonesia. Meskipun keadaannya ya kalian bisa lihat sendiri, tapi kita patut berbahagia karena itu semua adalah kehendak dari Yang Kuasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Budi Supriyatna, lahir di Jawa Barat, tepatnya di Subang, punya rumah di Batang, dan menuntut ilmu di Semarang, tepatnya di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Saya mempunyai hobi ya seperti anak muda zaman sekarang, yaitu traveling. Anak muda zaman sekarang kan banyak yang traveling, mungkin dengan tujuan untuk mencari tempat yang cocok buat vlogging ataupun hunting agar nanti bisa menarik untuk diposting. Ya, perjalanan jauh tetap dijalani, tempat indah manapun tetap disambangi, sampai menghabiskan biaya yang banyak sekali, menguras tenaga dan energi demi mendapatkan spot foto yang unik yang dinantikan oleh para follower, viewer, dan subscribernya, yang membuat dia menjadi berbangga diri. Hingga akhirnya ketika traveling, masjid jarang ia sambangi, tidak pernah dia berhenti sejenak untuk menyapa sang Ilahi Robbi. Alasannya, wah traveling kok sholat repot amat, traveling kok ibadah males Bahkan ada yang bilang traveling harus gitu-gitu menghabiskan waktu. Wow, mungkin kalian belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat dispensasi atau rukhsah khusus bagi para traveler ketika perjalanan agar tetap bisa mengingat pada Allah, yaitu dengan cara apa? Allah telah memberikan dispensasi berupa sholat qashar. Nah, oleh karena itu saya di sini, tepatnya dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib karangannya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Jauzi, akan sinau bareng lah bagi para traveler agar kita di perjalanan masih ingat kepada Allah yang Maha Rahman, oke? Yaitu tentang sholat qashar. Langsung saja kita buka kitabnya. Bab qashar sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ayhada faslun. Tegese utawi iki iku ono fasal suci fi qasri sholati ing dalam nerangake ngringkes salat wa jami'a lan jamak salat wa ya juzulan wenang lil musafiri kedue wong kang lelungan ayil mutalabisi tegese wong kang menganggoni bisafari kelawan lelungan apa qasru sholati ngringkes salat ar-rubaiyati kang bangsa patang rakaat la ghairiha ora liyane rubaiyah ming sanaiyatin saking salat kang bangsa 2 rakaat wa sulasiyatin lan salat kang bangsa 3 rakaat wa jawazu qasri sholati lan wenange ngringkes utawi wenang ing salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat iku bi khamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat. Al awal utawi syarat kang awal iku ayakuna yen ta ana apa safaruhu pelakune syahas Aisyah tegese wong iku fi ghairi maksiatin ing dalam liyane maksiat huwa utawi ghairi maksiyah iku syamilun mengkulil wajibi maring pelakon kang wajib kaqodo idain kaya dene nyaur utang walil mau dipilen maring pelakon kang sunah kasilati rahmi kaya dene nyambung paseduluran walil mubailan maring pelakon kang mubah kasafari tijarotin koyo pelakon dagang ama safarul maksiati anapun utawi lelungan kang maksiat iku kasafarin koyo dene lelungan likot itoriki krana begal dalan fala yutarkhasu mongko ora kena ngalap keringanan sapa musafir fi ing dalam safar biko sering kelawan kringkes salat wala jam'inan ora jamak salat. Sebelum menerangkan isinya, terlebih dahulu menerangkan nahu sorofnya, yaitu di lafadz yajuzu. Yajuzu merupakan fi'il mudhari', sudah jelas ya, karena ada ciri-cirinya, yaitu kemasukan huruf mudhari'ah berupa ya yang telah diterangkan dalam kitab Al-Mufud yang berbunyi mudhari'an simbi hurufi na'ti haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti. Jadi ciri fi'il mudhari' itu kemasukan huruf mudhari'ah yang terkumpul dalam lafadz na'ti, nun, hamzah, ta, dan ya, yang mempunyai makna masing-masing. Nun lil mutakalim al khair atau mu'adum li nafsi, hamzah lil mutakalim wahdah, ta lil khitab, ya lil ghaib. Yajuzu jika dipandang secara iklal termasuk pada kaidah iklal nomor 2,
yang berbunyi idza waqatil wawu ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahu masakinan sohihan nuklas harakatuhuma ila ma qablaha. Jadi apabila ada wawu atau ya terletak pada ain fi'il bina ajwaf dan sebelumnya ada huruf yang sahih dan mati, maka harokat wawu itu harus dipindah ke huruf yang mati tadi. Oke. Jadi yajuzu asalnya adalah yajuzu. Karena wawunya berharokat dan sebelumnya ada huruf yang sahih dan mati yaitu jim, maka harokat wawu dipindah kepada huruf jin dengan tujuan daf'an lisikoli, karena menghindari sulitnya penyebutan. Jadi yajuzu menjadi yajuzu. Selanjutnya membahas lafaz yakunu kana, di mana kana mempunyai amal tarfa'u kana al-mubtada isman al-khabar tangsibu kakana sayyidin Umar di dalam alfiyah ya. Jadi amal kana merafakan mubtada yang menjadi isimnya dan menasabkan khobar yang menjadi khobarnya kana. Tapi menurut ulama Kufah, kana dan saudaranya itu hanya menasabkan saja, tidak merafakan. Jadi yang merafakan isimnya itu tetap amil maknawi ibtida. Tapi ulama Basroh berbeda pendapat. Ya kana dan saudaranya ya menasabkan khobarnya dan juga merafakan isimnya, karena tidak ada yang beramal hanya menasabkan saja. Seperti itu. Itu sekilas dari pembahasan grammar dan linguistik Arabnya atau nahwu sorofnya. Selanjutnya kita bahas isinya. Ya ini bagi para traveler, jangan takut kalian kehabisan waktu, karena di sini ada keringanan meringkas sholat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jadi Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, di mana ketika kalian berjalan di muka bumi maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas sholat. Jadi di sini diterangkan bahwa kita diperbolehkan mengqashar sholat. Nah, bagi para musafir atau traveler atau backpacker itu diwenangkan mengqashar sholat, yaitu apa? Meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ingat, hanya bagi sholat-sholat yang mempunyai rubaiyah atau rakaatnya hanya 4 saja. Jadi yang boleh hanya sholat duhur, asar, dan isya yang rakaatnya ada 4. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maghrib dan subuh nggak boleh karena dia bukan rubaiyah, bukan sholat yang mempunyai 4 rakaat. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat. Tapi saya di sini hanya menerangkan syarat yang awal. Yang pertama, yaitu apa? Perjalanannya atau kita traveling itu tidak dalam rangka maksiat. Jadi benar-benar kita itu traveling dengan tujuan ibadah atau tujuan yang baik lah, yang manfaat, bukan yang maksiat. Perjalanan yang maksiat itu yang bagaimana sih? Yaitu perjalanan ya seperti kita mau merampok, mencuri, atau modusnya adalah begal, likot itorik, begal. Lalu perjalanan itu ada berapa hukumnya? Di sini ada 4 berarti. Yang pertama adalah perjalanan wajib, seperti perjalanan untuk bayar utang, contohnya. Lalu ada perjalanan yang hukumnya sunnah, seperti untuk menjalin persaudaraan, itu sunnah, perjalanan sunnah. Lalu ada perjalanan mubah, yaitu seperti perjalanan dengan tujuan ingin berdagang. Dan juga ada perjalanan yang haram, yaitu perjalanan yang di dalamnya ada unsur-unsur maksiat, seperti tadi, unsur-unsur yang tidak bermanfaat, yang merugikan, yang menyalahi syariat agama Islam. Seperti itu. Sebenarnya syaratnya ada banyak, ada 5, tapi di sini hanya bisa menjalankan 1 karena waktunya yang terbatas. Oke. Langsung saja, itu hanya penjelasan yang simpel. Selamat bagi para traveler. Kalian harus tetap sholat, oke? Ya, saya ingin menanyakan, tadi kan perjalanan boleh melakukan qashar itu apabila perjalanannya merupakan perjalanan yang menuju kebaikan. Lah, bagaimana ketika ada orang yang berpergian dengan tujuan yang niat baik, ya kan, untuk dia itu mencari ilmu atau dia mencari melihat keindahan Allah atau dia mempunyai tujuan silaturahim atau sebagainya seperti yang tadi dicontohkan. Lah, bagaimana dalam kasus di tengah jalan itu orang yang melakukan perjalanan tadi itu semisal kehabisan uang kemudian dia mencuri
Lah, apakah dalam kasus ini orang tersebut masih diperbolehkan untuk melakukan qashar? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah tetap tidak boleh melakukan qashar, karena tetap saja dia dalam perjalanan melakukan maksiat meskipun awalnya dia adalah perjalanan yang baik. Karena perjalanan itu ada tentang maksiat itu ya, ada dua, safar bil maksiyah dan safar alal maksiyah. Nah, safar bil maksiyah adalah safar atau perjalanan yang dia awalnya baik tapi di tengah-tengah ada niat buruk, ada hal yang buruk yang menyalahi syariat. Jadi tetap saja nggak boleh. Lalu ada safar alal maksiyah, jadi benar-benar dari awal dia tujuannya sudah jelek. Nah, baik safar bil maksiyah ataupun safar alal maksiyah, hukumnya tetap tidak diberi dispensasi untuk mengqashar sholat. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sholat qashar masih relevan di zaman sekarang, mengingat zaman sekarang sudah banyak sekali transportasi yang membuat orang menjadi mudah dalam melakukan perjalanan tanpa lelah dan kesulitan? Jawabannya adalah masih diperbolehkan, karena itu menurut ayat tadi An-Nisa, di mana Allah idza daratun fil falaisa alaikum junahun an taqsuru shalah. Jadi masih diperbolehkan mengqashar salat, tidak ada dosa bagi kita untuk mengqashar salat meskipun sekarang sudah banyak transportasi kan. Masih tetap boleh. Lalu kan di situ ayat lanjutannya in khiftum ayaftinakum ladina kafaru. Dimana ketika ada ketakutan dengan orang kafir, sekarang kan sudah nggak ada ketakutan maupun kelelahan. Ya masih tetap boleh, karena kata Nabi Muhammad telah bersabda bahwa itu adalah bentuk sedekah dari Allah. Sedekahun tasadaqallahu lana. Jadi Allah itu memberi sedekah kepada kita, maka kita harus menerimanya. Jadi tetap kita diperbolehkan. Tetap sholat qashar masih relevan di zaman sekarang. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.